satu hal yang kita yakini bahwa setiap pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang dengan kasih-Nya senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita beribadah berbakti kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berikan senyum yang terbaik. Kita bisa buka masker kita dulu. Nah, habis itu ajarkan kanan kiri. Yang di rumah juga kasih senyum yang terbaik untuk saudara-saudara kanan dan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Sama kanan kirinya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, dan kita mau nyatakan, Tuhanlah Engkau kekuatanku. Katakan kuatlah, Tuhanlah kekuatan dapat tubuh. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menang, tak dosa berguna. Tuhanlah kekuatan zaman dulu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Bola menara dan kota bersyukur dan percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku. Hatiku percaya walau biar semangat saja. Ku mau selalu takkan pernah mati. Gunung-gunung berada, namun kasih setiamu. Bersama-sama kita mengatakan
setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, tak berhenti. Kasih setiamu, tak berhenti. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, di tengah kondisi kami mau selalu percaya. Kami mau selalu percaya Yesus. Tanpa syarat, tanpa embel-embel apapun Tuhan. Hati kami mau percaya kepada. Mari kita menyanyikan lagu yang mungkin di sini baru, namun ini sebenarnya lagu yang lama. Kita mau belajar mencintai dan percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Ku tak menyerah. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencanamu yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hatimu. Katakan, ku takkan menyerah. Ku tak menyerah. Walau kadang ku tak mengerti,
Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Serahkan, mari kita berdiri, kita menghargai Yesus, ku nyatakan tanpa syarat, takkan goyah. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kita mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Oh, ku percaya.
Tetapkan hati kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Biarkan kami tetap memandang akan rencana-Mu yang ajaib buat hidup kami. Biarkan kami tidak memalingkan perhatian kami mungkin dengan apa yang kami lihat hari-hari ini, tapi biarkan tetap mata kami memandang Tuhan. Iman kami tetap memandang Engkau ya Tuhan. Engkau yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Biarkan kami tetap percaya kepada Tuhan, karena kami sadar iman kami yang memampukan kami, yang menguatkan kami. Sehingga kami mau berkata hidup kami, hidup bukan hanya karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Kuatkan, teguhkan kami. Sementara kami membaca firman Tuhan, merenungkan akan kebenaran firman. Tuhan bicara kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya, luar biasa. Tuhan kita Allah yang selalu punya rencana dan rancangan yang baik buat kita. Oke, bisa ditampilkan sedikit satu slide-nya, nanti bisa saya sampaikan di sini. Coba di slide-nya dikeluarkan. Ya, saya berbicara tentang satu hal yang saya pikir ini harus menjadi satu kekuatan buat kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, tapi yang jelas ujian dari awal berbicara tentang sebuah iman, berbicara tentang sebuah bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, bagaimana kita tetap memandang Tuhan. Saya tidak janjian, tapi satu hal ini yang Tuhan taruh dalam hati, bagaimana kita hari-hari ini berbicara tentang yang namanya keraguan. Pernahkah saudara mengalami yang namanya titik di mana Anda ragu-ragu, titik di mana Anda mengalami kebimbangan, titik di mana Anda mengalami satu kegaduhan dalam hidup saudara? Saudara, beberapa hari yang lalu saya dapatkan satu pesan melalui WA. Saya tidak tahu apakah saudara dapat pesan ini, atau apakah mungkin salah satu dari saudara pernah mengirimkan pesan itu. Saya ingat intinya adalah pesan itu berkata bahwa ini bicara tentang hati Tuhan Yesus, bicara tentang keprihatinan Tuhan Yesus,
bicara tentang kesedihan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah dalam pesan itu tertulis bahwa kamu bisa menonton film, kamu bisa bangun tengah malam untuk menyaksikan film, untuk menyaksikan bola, untuk menyaksikan hiburan, tetapi kamu tidak bisa berdoa, kamu tidak bisa dalam beberapa menit berdoa. Kemudian pesan-pesan itu disampaikan, yang intinya adalah tentang keprihatinan Tuhan Yesus. Itu intinya. Tapi kemudian di bagian-bagian yang terakhir yang membuat saya mulai tertawa, membuat saya mulai tidak respect lagi adalah bagian terakhir dikatakan seperti ini. Kirimkan 20 pesan ini. Kirimkan pesan ini kepada 20 orang. Maka dalam waktu 7 hari maka kamu akan hidup diberkati. Wah, berkelimpahan. Pokoknya semua diberkati hanya dengan kirim 20 orang. Lalu bagian berikutnya adalah, tetapi jikalau kamu tidak mengirimkan atau meneruskan pesan ini kepada beberapa orang, maka dalam beberapa hari kamu akan tertimpa berbagai kesulitan, kesukaran, malapetaka dan sebagainya. Itu yang akhirnya membuat saya hari-hari ini masih ada orang yang pesan seperti itu. Saya tidak tahu apakah motivasinya dia pesan. Ini orang di luar kota seperti itu, yang pesan seperti itu. Tapi minimal adalah di bagian yang terakhir ini menggelitik. Karena dia memamerkan kalau seandainya kamu kirim pesan ini ke 20 orang, maka dalam beberapa hari, dalam 7 hari kamu akan diberkati luar biasa. Anda mau diberkati luar biasa? Kirim 20 orang itu. Nah, itu adalah sesuatu yang buat saya tidak baik. Tapi ada satu pancingannya seperti itu. Nah, kita bicara tentang yang namanya keraguan. Saudara, saya akan berbicara tentang sebuah keraguan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang yang diciptakan Tuhan di awal-awal dunia ini. Kita lihat ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari pengalaman gagalnya, dari apa yang terjadi dalam hidup, baik itu Adam maupun Hawa. Perhatikan firman Tuhan pagi hari ini di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6a. Firman Tuhan berkata, perempuan itu melihat. Perhatikan kata melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Sekali lagi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Inilah yang disampaikan asal mula bagaimana ular ini memberikan sebuah tipuan yang luar biasa. Kita bicara ketika Hawa berada dalam satu kebimbangan tertentu. Kalau kita perhatikan dari kisah Hawa ini, awalnya Hawa ini dengernya firman Allah. Tentu yang didengar dari Adam, dari suaminya. Awalnya Hawa mendengarkan firman Tuhan. Awalnya Hawa pikirannya terima firman Tuhan. Itu pada awalnya. Tapi ketika Hawa itu mulai ragu, itu adalah saat ular datang dengan tipuannya. Saya katakan tipuan maut. Kenapa tipuan maut? Karena dengan tipuannya ular berhasil membuat Hawa dikutuk, membuat manusia hubungan atau relasinya dengan Tuhan menjadi rusak.
Tipuannya apa? Ular berkata bahwa tidak akan mati saat makan buah terlarang. Sementara Tuhan berbicara, memberikan perintah bahwa ketika kamu makan, kamu akan mati. Tapi ular memberikan sesuatu yang lain. Dia berkata, sekali-kali kamu gak akan mati. Kalau kamu makan, gak akan mati. Lalu yang disampaikan oleh ular kepada Hawa apa? Hal kedua, Hawa akan menjadi seperti Allah. Selain dia menyampaikan bahwa kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, tetapi yang kedua adalah ketika kamu makan, justru kamu akan menjadi seperti Allah. Itu yang disampaikan oleh ular kepada Hawa. Lalu apa yang terjadi? Hawa mulai mengalihkan perhatiannya. Perhatian Hawa yang pertama, Hawa ini memperhatikan Allah. Hawa pertama perhatikan firman. Dia terima firman. Dia tangkap firman. Tapi yang kedua berikutnya adalah Hawa mulai memperhatikan bukan lagi firman, tetapi memperhatikan ular. Memperhatikan ular itu artinya dia memperhatikan buahnya. Ketika dia memperhatikan Allah, yang diperhatikan adalah firman-Nya. Ketika dia memperhatikan ular, yang dia lihat, yang dia perhatikan adalah buahnya. Ini bicara tentang apa yang terlihat dari mata. Ini bicara tentang apa yang nampak melalui mata kita. Dan banyak orang kadang-kala terjebak dengan apa yang dilihat. Tidak lagi dengar apa yang Tuhan katakan, tetapi mulai terjebak karena melihat dalam hidupnya, melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Anda perhatikan di sini, Hawa mulai meragukan firman-Nya. Saudara, Hawa ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ular, fokus perhatiannya bukan lagi kepada firman, tetapi yang diperhatikan adalah buahnya. Di ayat yang kita baca tadi adalah bahwa perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, karena memberikan satu kecerdasan. Itu yang terjadi dalam hidup Hawa. Hawa dia memperhatikan buahnya. Dan sebenarnya singkat cerita, Hawa dia mengambil keputusan, dia makan buah itu. Dan akibatnya fatal. Relasi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sebelumnya menjadi sebuah relasi yang baik, sebuah relasi yang indah, sebuah relasi yang harmonis. Tetapi karena satu hal yang dilakukan, keputusan yang dilakukan dalam kebimbangannya, karena dia melihat sesuatu yang bisa dia tangkap dengan matanya, maka hubungannya menjadi rusak dan menjadi orang, maaf kata, yang terkutuk di hadapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan, apakah kita sedang memiliki sebuah keraguan hari ini? Apakah kita sedang berada dalam sebuah kebimbangan hari-hari ini? Kita sedang bimbang dalam hal apa? Kita sedang bimbang dalam masalah apa? Apa yang membuat kadangkala manusia itu bimbang? Saya kaitkan dengan Hawa
atau dengan Adam, dengan orang yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Tapi satu hal, saudara perhatikan ini sebelumnya ini. Iblis selalu membandingkan kebenaran dengan kenyataan. Maksudnya apa sih? Pertama, iblis datang, yang dia tunjukkan adalah sebuah kenyataan yang bisa dilihat oleh mata, dan itu direspon oleh Hawa. Hal yang sama sampai hari ini iblis punya cara kerja yang ciamik, cara kerja yang jitu. Kalau kita tidak bisa memperhatikan dengan seksama, bisa juga kita terjebak dengan tipuannya si iblis. Iblis selalu menunjukkan dan membuat kita ragu karena yang namanya sebuah kebenaran dengan kenyataan. Kebenaran dengan kenyataan itu gini. Kebenaran Tuhan, kebenaran adalah sebuah kebenaran. Tetapi kenyataan itu sesuatu yang terlihat dari mata kita. Kadang-kala kita begitu susahnya untuk menangkap perbedaan antara kebenaran dengan kenyataan. Kadang-kala orang lebih orientasi dengan melihat kenyataan, dan ketika melihat dikuasai, didominan dengan apa yang dilihat, kebenarannya mulai dihilangkan. Contoh seperti ini. Ketika kita bicara tentang Allah menyertai kita, Allah memberkati kita, Tuhan adalah gembala kita, Tuhan akan menolong kita, itu adalah sebuah kebenaran. Tuhan yang menjadi pelindung kita, sebuah kebenaran. Tapi kadang-kala kebenaran kemudian ada sesuatu yang dilihat ini menjadi kenyataan, atau sesuatu yang kenyataan yang bisa dilihat. Yang dilihat adalah ada anak-anak Tuhan yang kemudian dalam perjalanan hidupnya mengalami sepertinya tidak sesuai dengan kebenaran yang diterima. Contohnya, ada anak-anak Tuhan yang ternyata dia juga bisa mengalami kecelakaan. Itu kenyataan. Ada anak Tuhan yang toh ternyata juga bisa mengalami sakit. Itu kenyataan. Tapi apakah kenyataan itu akan menghilangkan kebenaran Tuhan? Tetapi kadang-kala yang menyedihkan adalah orang lebih percaya dengan kenyataan biasanya. Makanya saya mengajak kita jangan memaknai hidup ini hanya dengan apa yang kelihatan, tetapi fokuskan hidup kita pada rencana kekal Allah atas kehidupan kita. Jangan selalu kita memaknai hidup ini hanya dengan kenyataan kita, dengan apa yang bisa kita lihat. Kadang-kadang Tuhan hari-hari sedang mengerjakan, kita sedang dibentuk, kita sedang diproses oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mungkin melihat kenyataannya yang sepertinya tidak seperti yang difirmankan, tidak seperti kebenaran yang biasanya saya dengar, tidak seperti kebenaran yang biasanya disaksikan, yang biasanya disampaikan mungkin oleh orang-orang yang percaya, terima mujizat, terima pengalaman-pengalaman rohani. Tetapi dalam hidupnya, Tuhan, kenapa aku tidak seperti dia, Tuhan? Hari ini berhenti kita melihat kenyataan hidup kita, karena Tuhan sedang berkarya atas kehidupan kita. Tetap fokuskan hidup kita bukan apa yang kita lihat hari ini, tapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang ada karena direncanakan oleh Tuhan. Anda harus fokusnya kepada rencana Tuhan. Ketika kita bimbang, yakinkan iman kita kepada Tuhan. Pandang diri kita, pandang Yesus dalam hidup kita. Saudara jangan melihat keadaan. Banyak di Alkitab itu dia yang akhirnya melihat kenyataan dan juga mengalami sebuah keraguan. Contoh hal yang luar biasa. Yesus ketika melakukan banyak mujizat, banyak hal yang dahsyat, tetapi karena mereka, masyarakat melihatnya bahwa dia adalah anak tukang kayu,
akhirnya mereka menolak Yesus. Yang ajaib dan luar biasa, Yesus yang dahsyat tapi diragukan karena mereka melihat tentang profil atau pribadi Yesus. Yang kedua, saya contohkan tentang mereka yang melihat kenyataan sehingga mulai timbul keraguan-keraguan. Yohanes Pembaptis, dia termasuk orang yang hebat, ya kan? Dia termasuk orang yang hebat. Bahkan dalam cerita awalnya bagaimana dia berseru, bertobatlah, kerajaan surga sudah datang, kerajaan surga sudah dekat. Dia membaptis, dia menyampaikan kebenaran firman. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi perjalanan hidupnya, satu kali dia mengalami kebimbangan. Yang dia lakukan, dia mengutus murid-muridnya. Dia datang supaya mereka murid-muridnya datang kepada Yesus untuk menanyakan, benar tidak engkau itu Mesias? Ada pernah dengar cerita ini? Baca firman Tuhan ini. Yohanes mengutus murid-muridnya. Ini orang yang hebat, ya? Yohanes mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Yesus untuk menanyakan, guru, engkau ini benar-benar Mesias tidak? Ini tingkat levelnya Yohanes. Tetapi dia mengalami keraguan, benar tidak sih Yesus itu menjadi Mesias? Atau kami harus menanti Mesias yang lain? Yohanes pernah mengalami satu titik keraguan. Kenapa? Karena mungkin dia melihat Yesus yang melakukan sesuatu yang mungkin tidak diharapkan Yohanes mungkin. Sehingga dia punya satu pertanyaan, benar tidak ini Yesus ini sebagai Mesias? Kalau hari ini kita sedang melihat kenyataan hidup kita, jangan sampai kita berkata, Tuhan, benar sih? Benar tidak sih Tuhan? Aku itu mendengar doa saya. Saya sudah berdoa, Tuhan. Kenapa kok seperti ini, Tuhan? Tuhan, benar tidak sih? Benar tidak sih? Gitu ya. Ketika kita melihat kenyataan, kalau orientasi pikiran kita hanya tertuju dengan apa yang kita lihat hari ini, kita akan menjadi orang yang mudah jatuh. Sehingga saya mau berpesan kepada kita semua, yuk tetap fokuskan diri kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan punya rencana buat hidup kita. Satu hal yang lagi, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jangan meragukan Tuhan di setiap langkah hidup kita, sebab firman-Nya adalah ya dan amin. Setiap kita tangkap firman, setiap kita baca firman, setiap kita terima firman, firman itu adalah kebenaran. Kalau seandainya kebenarannya itu sepertinya dengan kenyataannya itu bertolak belakang, pandang bukan kenyataan, pandang bukan apa yang Anda dan saudara lihat hari ini, tetapi pandanglah tetap firman-Nya. Jangan seperti Hawa. Ketika Hawa awalnya dia terima firman, dia memandang Allah, dia mempercayai Allah, tetapi karena dia melihat buahnya, dia tergoda, dia melihat mata jasmaninya bahwa buahnya itu kalau dimakan tidak akan memberikan kematian, kalau dimakan justru akan membuat dia seperti Allah. Itu hidupnya, dia fokusnya matanya bukan lagi kepada Allah, tetapi fokusnya kepada buah yang menggoda. Hari ini saya berdoa supaya jangan kita hanya sekedar melihat kenyataan hidup kita. Jangan kita memfokuskan hanya kepada apa yang kita lihat oleh mata jasmani kita, tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menjadi fokus dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, takkan pernah kekurangan aku. Itu kan kebenaran. Tuhan, kok aku kurang? Tuhan, kok kurang? Tetap pandang, Tuhan adalah gembala yang baik. Pandanglah kebenaran, fokuslah kepada kebenaran. Jangan hanya berfokus kepada apa yang kita lihat hari-hari ini.
Saudara, hari-hari ini saya kadang-kala sedih, tapi inilah yang terjadi. Jangan sampai anak-anak Tuhan hanya kita memperhatikan, melihat, memandang, memfokuskan dengan masalah yang sedang terjadi di bangsa kita. Saya jujur, saya orang yang sampai hari ini saya tidak terlalu mengikuti berita masalah Coro. Saya tidak pernah mengikuti. Itu bagus, tapi jangan sampai kita akhirnya orientasi pikiran kita semuanya tertuju kepada masalah itu. Saya hanya terapkan iman saya, pokoknya saya sesuai dengan protokol, sesuai dengan apa yang dianjurkan, saya pakai, saya gunakan. Selebihnya itu sudah tidak perlu saya harus sampai ketakutan yang luar biasa. Kita mau tetap pandang dengan Yesus, Dia yang selalu menjadi pribadi fokus dalam hidup kita. Dia punya rencana yang baik buat hidup kita. Tetap pandang Tuhan, jangan meragukan kasih. Bahkan ketika kita meragukan kasih dan pengampunan atas kehidupan kita dari dosa-dosa kita, Tuhan memberikan sebuah jalan yang luar biasa. Dia mati di atas kayu salib. Dia rela korbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita percaya perjamuan kudus kembali meneguhkan, menguatkan iman dan percaya kita. Biar kita memandang karya Tuhan, memandang salib, memandang Yesus, supaya hidup kita dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hari ini kami terima kebenaran firman. Tetap hidup kami tertuju, terarah kepada Yesus. Tuhan, biarkan Engkau yakinkan iman kami. Karena satu hal yang kami percaya, Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan sucikan, kuduskan, tahirkan kami, untuk kami boleh menikmati satu perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya perjamuan kudus yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar, akan mendatangkan berkah buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang untuk pelayan perjamuan kudus itu bisa datang mempersiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami berada di meja perjamuan kudus ini Tuhan, hati kami tertuju akan satu karya yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Engkau rela mati buat kami, Engkau yang menyucikan, menguduskan kami, dan Engkau yang mentahirkan kami, sehingga hidup kami ditebus, hidup kami dibenarkan, dan kami memperoleh jaminan keselamatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, satu kali sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, Yesus mengadakan satu pertemuan, mengadakan perjamuan dengan para murid.
Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk mengampuni setiap dosa-dosa umat manusia. Kemudian dia juga mengambil anggur. Kemudian dia mengangkat tangan, ambil anggur itu, dia berkata kepada para muridnya, inilah darah perjanjian. Dengan darah ini kamu dikuduskan, kamu disucikan. Dengan darah inilah kamu dibenarkan. Sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita boleh diselamatkan dan terima anugerah keselamatan. Kita akan menikmati pujian Roh Kudus, terima dan bagikan kepada seluruh jemaat. Ya, mungkin maskernya bisa dilepas dulu. Siapkan. Kita bangkit berdiri. Sudah disiapkan semua. Ada yang belum dilayani? Sudah semua. Oke, mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yesus Kristus yang dipecahkan, yang diserahkan untuk dosa-dosa kita? Kita akan terima, kita akan makan tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan angkat anggur di tangan kanan kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus yang dicurahkan untuk mengampuni segala dosa kita, yang dicurahkan untuk menyucikan segala dosa kita, bahkan yang memberikan kesembuhan, pemulihan atas segala sakit penyakit kita. Kita terima darah Yesus yang mentahirkan, menyucikan seluruh hidup kita. Dalam nama Yesus kita terima dan kita minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yaitu pribadi Yesus yang sudah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk setiap kehidupan kami. Kami yang sebenarnya menerima untuk daripada Tuhan, tetapi oleh salib Kristus, oleh pengorbanan Tuhan, kami diubah menjadi anak-anak Tuhan yang menerima berkat yang daripada Tuhan. Sehingga kami mau perkatakan dalam iman kami bahwa kami anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur atas segala anugerah yang kami terima. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya lupa untuk menaruh warta di sini. Saya juga lupa menyiapkan HP, sehingga untuk membacakan warta saya terpaksa pinjam HP. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk warta, untuk kegiatan ibadah. Jadi untuk hari Minggu ibadah umum akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Lana Sintawati. Kemudian nanti siang akan ada ibadah anak-anak, ujian Saudari Tiwik, firman Tuhan atau pengkhotbah Ibu Ninis. Kemudian nanti sore akan ada PRBK, ibadah PRBK. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Rias. Lalu hari Rabu tanggal 20 Juli ada ibadah wanita atau BWK. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Ngadiono, tapi karena Ibu Ngadiono tidak bisa, nanti akan digantikan yang lain. Kemudian tanggal 24 Juli ada doa wanita, ujian Ibu Milka. Firman Tuhan di warta atau di jadwal tertulis di Agen dan Amin. Jadi nanti bisa menunggu. Puji Tuhan kalau Ibu Amin sudah kembali ke gereja. Beberapa hari yang lalu mengalami sakit, tapi Tuhan sudah mulai pulihkan. Kita berdoa Tuhan terus sempurnakan kesehatannya. Kemudian saya menyampaikan untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 19 Juli
sampai dengan tanggal 25 Juli. Tanggal 19 Juli Ibu Julian Witriati atau Ibu Dani. Tanggal 21 Juli Bapak Stefanus Budiarto. Tanggal 23 Ibu Ana Verta Santi Puji Rahayu. Firman Tuhan ayat masnya adalah, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kemudian ada sedikit informasi atau sedikit tambahan, yaitu tentang ibadah peneguhan pernikahan kudus. Jadi Bapak Ibu, nanti akan dilaksanakan ibadah peneguhan pernikahan kudus pada tanggal 2 Agustus jam 10 di gereja, yaitu pernikahan Saudari Trivena Zulfa atau yang kita sering akrab panggilnya Zulfa, akan diberkati dalam pernikahan kudus dengan Saudara Stefanus Andrianto, jemaat GIA Setiaki yang beberapa kali sudah mengikuti ibadah di tempat ini. Kita berdoa supaya ibadah pemberkatan peneguhan pernikahan ini berjalan dengan baik. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan sehubungan dengan pernikahan atau sehubungan dengan ibadah ini, nanti bisa menyampaikannya kepada majelis. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini akan menjadi berkat dan juga menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Oke, ada tambahan? Jika tidak ada, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin, memberkati dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk setiap anak-anak Tuhan, para pelayan-Mu yang Tuhan boleh percayakan untuk melayani di ibadah sesi yang pertama ini. Dan nanti akan ada ibadah yang kedua. Tuhan kiranya akan kuatkan, Tuhan akan berikan kekuatan kesehatan atas setiap kami Bapa. Biarlah Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati untuk Bapak Budiarto, kiranya Tuhan akan memberkati juga untuk Ibu Ana Verta, Tuhan juga akan memberkati untuk Ibu Dani. Mereka yang saat ini berulang tahun ya Tuhan, Kau tambahkan 1 tahun buat mereka. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Dari tempat ini kami mendoakan kiranya Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga yang akan memberkati setiap keluarga mereka. Tuhan juga yang akan memberkati dalam segala yang mereka kumpulkan, yang mereka doakan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan, memberikan keuangan kami sebagai kurban ucapan syukur persembahan kami yang kami berikan kepada Engkau. Doa kami Tuhan, kuduskan, sucikan, biarkan apa yang kami berikan ini berkenan di hati Tuhan dan menyukakan hati-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan sebentar juga kami akan pulang. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan juga kami akan memulai mungkin segala aktivitas pekerjaan kami yang harus kami kerjakan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati, maka sekarang terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya tercurah dalam kehidupan kita, sehingga kita diberkati dalam keluarga kita diberkati dalam pelayanan kita diberkati dalam setiap pekerjaan kita, diberkati dalam segala usaha kita, dan juga untuk yang sekolah diberkati pendidikan kita, studi kita dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita. Haleluya.
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, selamat saat teduh sejenak, selamat hari Minggu, tetap sehat, jaga jarak, tetap cuci tangan, Tuhan Yesus memberkati.